Untuk session 7 dan 8 dari perkuliahan Operation Management, kita akan membahas tentang proses strategi. Buku yang digunakan masih buku yang sama dari Heiser terkait Operation Management. Setelah perkuliahan ini diharapkan peserta bisa mencapai learning outcome, yaitu mampu mendeskripsikan bagaimana produk dan service didesain dari perspektif operation management. Slide ini diambil dari buku yang digunakan dari chapter berjudul proses strategi, yaitu chapter 7 ya di bukunya tersebut. Proses strategi berkaitan dengan metode produksi. Proses strategi merupakan metode yang digunakan dan dilakukan perusahaan dalam proses transformasi dari resource yang dimiliki menjadi barang atau jasa yang diproduksi. Tujuan dari adanya proses strategi adalah untuk menghasilkan proses produksi yang mampu memenuhi permintaan customer, gitu ya, sesuai dengan biaya yang batasan biaya yang dimiliki dan permintaan customer terkait produk atau jasa yang diinginkan. Nah, selain itu juga ada batasan biaya. Kemudian selain itu juga ada batasan-batasan yang terkait dengan kebutuhan manajerial lainnya, begitu ya. Nah, batasan-batasan ini biasanya terkait dengan hal-hal seperti penggunaan resource yang seefisien mungkin. Proses strategi akan menentukan bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, jadi gitu ya. Nah, tentu bagaimana ini maksudnya bagaimana dia bisa meet customer demand, gitu ya. Meet atau exceed customer demands, bergantung kebutuhannya. Kemudian juga biasanya ada constraint terkait biaya ataupun managerial goals, seperti itu. Nah, proses strategi ini tergolong ya strategic decision planning, begitu ya. Maka dia akan memiliki impact jangka panjang, di mana impact-nya ini nanti bisa dilihat di seberapa efisien produksi yang dimiliki atau seberapa fleksibel proses produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian juga bisa dilihat dari biaya produksinya atau kualitas dari hasil produksi yang dimiliki perusahaan. Baik, secara umum proses strategi dapat dikategorikan menjadi empat strategi, yaitu yang namanya proses fokus, repetitive fokus, kemudian ada juga product fokus, kemudian ada mass customization. Nah, figur 7.1 ini menunjukkan karakteristik dari masing-masing strategi tersebut berdasarkan ini ya, variety ini dari segi input resource yang digunakan, gitu ya. Kemudian juga karakteristik berdasarkan volume outputnya. Kalau low volume berarti outputnya itu dalam jumlah yang sedikit. Kalau high volume berarti outputnya dalam jumlah yang banyak. Nah, kita coba ambil contoh dari yang
uh, uh, polarisasi dulu ya, yaitu yang low volume dan high variety. Itu contohnya adalah proses fokus. Proses fokus itu high variety artinya service yang dia sediakan itu sangat beragam. Tapi yang diproses itu jumlahnya dalam jumlah sedikit. Nah, yang contoh-contohnya ini biasanya golongannya adalah golongan perusahaan yang menangani project atau job shop gitu ya. Misalkan rumah sakit ataupun restoran gitu ya. Jadi rumah sakit misalkan ya, itu kan yang dia tangani itu jumlahnya ya tidak sebanyak manufaktur misalkan kue atau manufaktur makanan ringan, bir gitu atau gelas. Itu jauh lebih sedikit jumlahnya. Tapi variasi layanan yang diberikan di rumah sakit itu sangat banyak gitu ya. Tidak seperti bir ya, bir jumlahnya tipe produknya ya terbatas, ataupun snack gitu, snack makanan ringan ya jumlahnya terbatas. Nah, melanjutkan ke contoh yang berikutnya, ya polarisasi dari atau lawan dari proses fokus itu tentu yang punya high volume dan flexibility-nya rendah gitu ya. Nah, ini disebut produk fokus. Jadi produk fokus ini adalah produk-produk yang strategi yang cocok untuk produk-produk yang diproduksi dalam jumlah tinggi. Misalkan contohnya tadi sudah ada ya, makanan ringan, bir, kemudian ya barang-barang kue-kue gitu ya. Nah, produk fokus ini biasanya ya di setup dari prosesnya itu memang dikhususkan untuk membuat satu produk atau variasinya saja gitu ya, tidak punya banyak variasi gitu. Seperti di tadi ya layanan rumah sakit bisa sangat banyak, tapi kalau yang produk fokus ya kalau lini produksinya mau dipakai buat mencetak satu jenis snack ya sudah itu saja yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, berikutnya ini yang agak berbeda begitu ya, yaitu ada yang namanya proses strategi dengan kalau secara variasi itu tidak begitu banyak. Dari segi volume juga ya lebih sedikit dari produk fokus, tapi lebih banyak daripada proses fokus. Nah, itu disebut repetitif. Nah, sekarang bagaimana membedakannya? Pada perusahaan yang repetitif strategi, itu biasanya dia akan punya penggunaan yang namanya modul atau standardized modul, yaitu dimana standardized modul ini artinya dia akan mencetak beberapa bagian dari produk yang dia produksi itu secara terus-menerus seperti produk fokus. Nah, tapi untuk hasil akhirnya ada proses perakitan gitu ya. Ada proses perakitan menyesuaikan dengan order yang diterima gitu ya. Jadi dia lebih fleksibel daripada si produk fokus, tapi lebih apa namanya? Tapi kalau dibandingkan proses fokus ya kurang fleksibel karena lebih sedikit gitu ya variasinya. Kemudian yang paling sulit itu adalah strategi terakhir, yaitu perusahaan yang karakteristiknya volumenya tinggi, tapi variasi produknya juga tinggi begitu ya. Nah, ini disebut dengan mass customization. Mass customization ini sulit begitu ya diimplementasikan. Namun kalau dia berhasil diimplementasikan, manfaatnya sangat baik bagi perusahaan. Ya, kalau yang di luar ini, jadi kalau dia ada juga yang gagal menerapkan strategi, maka dia akan bisa jadi
akibat gagal menerapkan salah satu strategi ini, maka biasanya sudah dia setup cost-nya tinggi, variabel cost-nya juga tetap tinggi gitu ya. Nah, ini juga hati-hati jangan sampai produksi kita mengarah ke sini. Baik, nah ini sudah disebutkan tadi ya. Ada 4 strategi untuk proses strategi. Ada yang namanya proses fokus, repetitive fokus, product fokus, dan mass customization. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Banyak perusahaan di seluruh dunia itu memiliki karakteristik menginginkan produk yang dihasilkan itu jumlahnya sedikit, tapi variasi produknya tinggi. Oke. Nah, untuk model yang seperti ini, teknik pengaturan pekerjaannya atau proses strateginya itu yang digunakan itu sering disebut dengan job shop. Nah, strategi ini dengan kata lain juga disebut dengan proses fokus. Gitu. Proses fokus yaitu di mana fasilitas atau mesin-mesin atau sumber daya yang kita gunakan itu dikategorikan ya sesuai dengan aktivitas-aktivitas atau proses-proses yang spesifik. Jadi ada pengkategorian begitu ya. Ada pengelompokan terkait fasilitas-fasilitas atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di proses tersebut. Kemudian mungkin contohnya begini. Misalkan kalau di pabrik begitu ya. Ada kelompok proses untuk welding, ada kelompok proses mesin-mesin untuk grinding, ada kelompok bagian untuk painting gitu ya. Atau kalau di dunia yang jasa gitu ya, perusahaan jasa, restoran misalkan. Oh, ada bagian bar, ada bagian grill, ada bagian bake gitu ya. Nah, untuk proses fokus ini tentu karena dia general purpose begitu ya, dia general purpose, maka dibutuhkan equipment yang mampu membantu proses tersebut gitu ya agar berjalan secara efisien. Nah, begitu pula pekerjanya itu diharapkan yang memiliki skill gitu ya. Nah, kenapa begitu? Agar ya di setiap proses itu dia karena dikelompokkan berdasarkan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, jika proses yang diberikan kepada barang yang raw material yang masuk ke dalam kelompok tersebut bisa jadi variasinya beda-beda gitu ya. Misalkan untuk painting, nah bisa jadi barang yang akan dicat itu berbeda dengan setiap request ordernya gitu ya. Nah, hal ini ada plus minusnya. Plusnya tentu fleksibilitas daripada produksinya sangat tinggi. Produk yang diproduksi bisa jadi kombinasi dari equipment tadi gitu ya. Namun ya trade off-nya ya biasanya biaya variabelnya untuk setiap unit produksi itu biasanya tinggi. Dan juga dia utilisasi equipmentnya biasanya rendah gitu ya. Nah, begitu pula karena mesinnya bekerja tergantung dari order yang datang ataupun resource-nya bekerja tergantung dari order yang datang, product flow-nya ini ya akan bervariasi begitu ya, tergantung dari demand yang ada, kemudian planning yang dilakukan dan schedulingnya akan cukup kompleks begitu ya, terutama tipe-tipe proses fokus yang memiliki banyak proses yang saling menggunakan resource yang sama begitu. Berikut adalah salah satu contohnya proses fokus strategi, yaitu ada rumah sakit, di mana input proses strategi ini bisa jadi juga sangat banyak, yang kemudian akan diproses
menjadi berbagai departemen begitu ya, atau mesin kalau dia di pabrik ya. Nah, setelah proses di masing-masing departemen, outputnya juga bisa sangat bervariasi karena ya apa namanya yang diperlukan oleh pasien itu kan beda-beda gitu ya. Nah, proses fokus ini biasanya memiliki biaya variabel cost-nya tinggi. Kemudian usage dari facility-nya biasanya rendah. Baik, repetitif fokus strategi itu dicontohkan pada industri manufaktur otomotif gitu ya. Di mana fasilitas itu biasanya diorganisir dalam assembly lines. Assembly lines di mana nanti assembly lines ini fungsinya adalah melakukan perakitan terkait modul atau bagian-bagian yang sudah diproduksi sebelumnya. Gitu. Nah, adapun yang dimaksud dengan modul sini ataupun modul sini bisa dikatakan sebagai salah satu ciri dari proses yang repetitif fokus, gitu ya. Nah, modul ini sendiri adalah bagian atau dari komponen dari produk yang sudah disiapkan sebelumnya untuk diproduksi secara rutin. Nah, kemudian modul ini nanti juga akan dikombinasi begitu ya untuk memenuhi berbagai opsi-opsi output yang disediakan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa repetitive focus strategi ini akan lebih kurang fleksibel ya kalau dibandingkan dengan proses fokus strategi. Namun dengan adanya mekanisme produksi modulnya secara rutin, dia bisa meningkatkan efisiensi dari proses yang dimiliki. Nah, contohnya ya tadi ya, ada ciri khasnya adalah adanya penggunaan modules. Ada modular gitu ya. Nah, jadi di mana outputnya memang tetap akan beragam. Kemudian ketika output yang beragam ini nanti karena komponen-komponen dari misalkan sepeda motor itu sudah bisa dikelompokkan berdasarkan produk teknologinya. Jadi bisa dibuat modul-modulnya sebelum bahkan ada pesanan tersebut. Nanti seketika ada pesanan baru diproduksi sesuai dengan pesanannya. Jadi modul-modul yang sudah ada badannya, bannya, mesinnya itu dirakit. Kemudian pengecetannya itu dilakukan sesuai dengan permintaan yang ada gitu ya. Oke, berikutnya adalah untuk produk yang high volume tapi low variety gitu ya. Ini digunakan strateginya namanya product focus. Product focus ini kebalikan dari proses fokus, di mana fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk memproduksi itu diorganisir berdasarkan kebutuhan produk apa yang akan diproduksi. Jadi produknya sudah ditentukan, hanya beberapa tipe saja, fleksibilitasnya akan rendah seperti itu ya. Tapi dia bisa digunakan dengan sangat baik, sangat efisien untuk memproduksi dalam jumlah besar. Itu tapi hanya saja variasi dari produk yang diproduksi itu tidak bisa tinggi. Nah, mengapa dia bisa dikatakan efisien? Karena dia bisa dengan memproduksi satu produk tentu ya economic of scale tentunya, tapi juga bisa dari produksinya itu bisa dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Continuous production nanti bisa mengakibatkan proses yang lebih efisien. Namun biasanya biaya setup untuk satu produk itu akan tinggi gitu ya. Setup cost-nya tinggi, tapi variable cost-nya atau biaya per produknya itu akan lebih rendah.
Nah, biasanya kalau produk fokus ini skill dari pekerjaannya itu tidak perlu yang terlalu tinggi. Ya, ini adalah contohnya, yaitu misalkan produksi makanan ringan gitu ya. Dia high volume, tapi variasinya ya udah rasanya cuma paling ada beberapa saja dan dilakukan secara kontinu. Ini nama perusahaannya contohnya. Kita lihat videonya sebelumnya. Nah, jadi inputnya pun ya tidak banyak dalam arti begini. Dia karena tergantung produk apa yang akan diproduksi ya dilihat dari produk itu saja. Misalkan kalau ini ya makanan ringan potato snack ya dia terbatas bahan-bahan potato snack saja. Nah, outputnya juga sebenarnya tidak banyak gitu ya output dari segi hasilnya gitu. Nah, tapi bisa jadi tetap ada variasinya, misalkan dari ukurannya, material packagingnya, kemudian ya tadi ya rasanya gitu ya. Baik, berikutnya ini yang biasanya lebih sulit begitu ya diimplementasikan. Namun saat ini trennya memang customer itu semakin mengarah ke permintaan yang sifatnya personalized. Jadi customer itu punya masing-masing itu punya keinginan yang unik begitu ya. Nah, tapi di sisi lain si produsen juga harus mampu memproduksi dengan biaya produksi yang rendah. Nah, inilah yang teknik-teknik yang disebut dengan mass customization proses ya, strategi. Jadi dia bisa melakukan produksi dengan cepat, biaya produksinya juga cukup rendah gitu ya, dalam arti reasonable untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan customer yang bisa jadi lebih sudah custom begitu ya. Nah, ini butuh kemampuan untuk mengkombinasikan fleksibilitas dari proses fokus, tapi harus juga mampu mengefisiensikan seperti produk fokus. Karena dia banyak, yang kostumisasinya ada banyak gitu ya. Nah, contohnya di sini yang cukup berhasil memanfaatkan mass customization, ini contoh lama ya, saat ini sudah banyak selain Dell Computer yang mengimplementasikan. Jadi inputnya misalkan Dell itu akan punya banyak ya namanya komputer ya, banyak speknya, bisa dari hard drive-nya, software-nya, CPU-nya, casing-nya gitu ya. Nah, dia akan punya banyak modul. Kalau tadi auto industri itu few modules ya. Nah, ini banyak modul yang nanti dirakit juga secara bersamaan gitu ya ketika ada order dari customer. Nah, sehingga output yang dihasilkan juga bisa variasinya cukup banyak gitu. Oke, kira-kira seperti itu mass customization. Nah, ini adalah data dari tabel yang menunjukkan jumlah pilihan yang diberikan kepada customer itu di tahun 1970 kalau dibandingkan dengan jumlah pilihan yang ada untuk customer di tahun saat ini gitu ya, ya 21st century gitulah ya. Itu jumlahnya sangat-sangat besar gitu perbedaannya gitu ya. Ini variasinya ya, bukan jumlahnya ya. Misalkan dulu kalau mau beli mobil atau vehicles gitu ya, paling variasi yang kita bisa pilih cuma berkisar 18 tipe. Sekarang ada sampai 1000-an tipe yang bisa kita pilih. Bicycle gitu ya, sepeda ada 8 tipe dulu. Sekarang 211.000. Nah, jauh sekali jumlah opsi yang bisa dipilih oleh customer itu makin lama makin besar dan akhirnya bisa jadi setiap customer bisa memilih sesuai dengan keinginannya gitu ya, personalize gitu ya. Nah, itulah mengapa penting mengakomodasi mass customization.
Oke. Nah, untuk membuat mass customization berhasil memang tidak mudah. Tapi ketika mass customization itu berhasil, itu bisa menjadi satu competitive advantage tersendiri bagi perusahaan tersebut. Nah, mass customization itu membutuhkan sistem yang memproduksi high volume, tapi untuk build to order gitu ya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari perusahaan mass customization. Yang pertama, product design atau jumlah produk yang ditawarkan itu biasanya sangat-sangat banyak gitu ya. Dan hampir bisa personalize. Jadi, tidak sedikit seperti manufacturing konvensional. Nah, kedua itu adalah karena desain yang sangat banyak variasinya, maka perlu proses desain yang fleksibel gitu. Nah, yang ketiga adalah kontrol ketat terkait manajemen persediaan, karena ya variasi barang yang dihasilkan sangat banyak. Kalau jumlah variasi yang banyak itu semua membutuhkan inventory, nah itu bisa jadi bisa berbahaya begitu ya bagi perusahaan dengan mengimplementasikan mass customization. Kemudian juga penjadwalan terkait resource juga itu penting. Dan yang kelima tentu biasanya karena memproduksi itu kan tidak bisa sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mass customization, rantai pasok kita juga harus mampu merespon secara cepat gitu ya kebutuhan yang kita perlukan untuk mass customization. Berikutnya, nah ini perbandingan begitu ya. Perbandingan karakteristik antara keempat strategi yang telah dibahas. Yang pertama itu dari perspektif produk volume dan variety. Kalau proses fokus itu jumlah kuantitinya itu biasanya kecil, volumenya kecil, tapi variasi dari produknya itu tinggi. Nah, sedangkan repetitif itu karakteristiknya adalah long run ya produksinya menggunakan modul yang terstandarisasi. Nah, kalau produk fokus ini kebalikan dari proses fokus, kuantitinya biasanya besar tapi variatinya kecil. Nah, yang mass customization tadi sudah dijelaskan, dia high volume juga high variety product. Nah, kalau dari segi operator atau sumber daya yang disediakan, ya tentu yang proses fokus biasanya lebih perlu memiliki yang employee yang punya skill gitu ya. Kalau yang repetitif itu ya karena dia banyak ada proses perakitan gitu biasanya perlu yang minimal bisa di training begitu. Nah, kalau yang produk fokus karena dia produksinya tidak berubah begitu ya dalam jangka waktu yang panjang, bisa jadi skill yang diperlukan untuk produk fokus strategi itu yang less skill daripada yang lainnya. Nah, kalau yang mass customization ini perlu yang operator yang bisa fleksibel menghadapi kustomisasi yang sangat-sangat banyak dari produk yang dihasilkan. Berikutnya terkait prosedur dan instruksi yang ada pada pekerjaannya gitu ya. Nah, kalau di proses fokus tentu instruksinya untuk tiap-tiap masing-masing pekerjaan tuh ada gitu ya. Jadi ada banyak. Nah, kalau yang repetitif mungkin hanya ada beberapa perubahan untuk masing-masing modul di instruksinya. Kalau yang produk fokus ya instruksinya sudah terstandarisasi. Jadi jumlahnya akan lebih sedikit daripada yang lainnya. Nah, kalau yang mass customization mungkin ya untuk masing-masing custom order saja yang perlu punya instruksi. Kalau yang sudah diproduksi seperti yang di modular itu mungkin bisa melalui instruksi yang lebih standar gitu ya. Kalau dari segi inventory, proses fokus ini mungkin inventory di sini maksudnya
inventory bahan bakunya ya, atau penyedia jasanya, atau iya bahan bakunya lebih cocoknya. Jadi kalau di proses fokus tentu bahan bakunya harus tinggi gitu ya siapnya, karena dia akan perlu banyak inventory di raw material maupun selama prosesnya. Nah kalau repetitive fokus dan product fokus dan mass customization relatif butuhnya bahan baku yang lebih rendah karena bisa dilakukan secara just in time, sesuai dia diproduksinya, karena banyak yang produksinya terus menerus gitu ya. Berikutnya terkait inventory dari sisi finished good. Nah, kalau yang ini kebalikannya ya. Finished good dari proses fokus itu ya tidak disimpan gitu ya. Sedangkan jadi dia lebih rendah gitu ya inventorinya. Tapi kalau finished good-nya yang repetitif, kemudian product fokus, kemudian mass customization, itu tipikalnya mirip-mirip. Dia akan dibuat karena dia diproses secara terus-menerus gitu ya. Kalau yang ini beberapa bagian modularnya yang punya inventory. Kalau yang ini ya dia hasil akhirnya itu yang punya inventory gitu ya. Nah, kalau yang ini ya mungkin tentu sama ya, perlu ada bagian modular, tapi ada setelah dia di order baru dia diproduksi secara ordernya. Tapi ya tetap perlu ada inventory-nya. Nah, kalau dari perspektif schedulingnya, proses fokus itu akan memiliki proses scheduling yang lebih kompleks ketimbang repetitif dan produk fokus. Karena dia yang ini rutin ya modelnya. Hal-hal yang terjadi itu berulang-ulang, jadi penjadwalannya tidak begitu rumit. Nah, kalau yang mass customization ini kemungkinan perlu penjadwalan yang dibantu dengan teknologi-teknologi yang canggih karena kustomisasi dari user itu supaya tidak tertukar. Nah, kalau dari perspektif fixed cost yang proses fokus itu relatif lebih rendah daripada yang lainnya. Tapi variable cost-nya tinggi karena masing-masing demand itu dilayaninya secara berbeda-beda. Nah, kalau yang ini fixed cost-nya biasanya tergantung dari flexibility modul yang diperlukan gitu ya. Tapi rata-rata sih fixed cost-nya lebih rendah daripada yang proses fokus, dan variable cost-nya juga akan rendah. Nah, kalau yang produk fokus, fixed cost-nya itu biasanya akan lebih tinggi gitu ya. Oh sorry, yang fixed cost-nya yang ini juga lebih tinggi daripada si proses fokus. Ini hampir-hampir sama dengan produk fokus, di mana fixed cost-nya tinggi tapi variabelnya rendah. Nah, pas customization juga begitu ya. Fixed cost-nya tinggi tapi variabelnya rendah. Baik. Berikutnya dalam menentukan proses, itu kadang-kadang perusahaan itu memerlukan melakukan perbandingan terkait proses mana yang cocok digunakan. Nah, di sini diilustrasikan atau digunakan crossover chart gitu ya, yang namanya crossover chart untuk membandingkan biaya fixed cost dan variable cost dari opsi-opsi proses yang ada. Nah, dicontohkan 3 software accounting gitu ya. Anggaplah ini pemilihan proses. Ada 3, yaitu software A, B, dan C. Nah, ini ya. Software A, software B, software C. Fixed cost-nya itu dari A paling rendah, kemudian menuju ke C yang paling tinggi. Nah, kebalikannya, variable cost-nya adalah A yang paling tinggi, tapi yang paling rendah itu C gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih menentukan software mana yang akan digunakan? Nah, tentu sekarang pilihannya ya tergantung apa? Tergantung seberapa besar nih kita akan mencetak gitu ya. Kalau ini printer gitu ya, berarti sorry, accounting software gitu ya.
Berarti dia seberapa banyak laporan yang akan dibuat. Karena ini berdasarkan laporannya gitu ya. Dari seberapa besar laporan yang dibuat, seberapa banyak laporan yang dibuat, baru kita bisa milih mana yang lebih lebih ekonomis begitu ya. Nah, perhitungannya itu kira-kira seperti ini. Nah, pertama tentu kita dapat menggunakan aljabar sederhana ya, untuk mencari nilai berapa volume report yang efisien gitu ya. Anggaplah volumenya itu V gitu ya. Nah, eh, untuk mencari yang paling efisien tentu ya kita harus bandingkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau tahu berapa V yang efisien untuk apa namanya, software A dan software B, kita harus bandingkan. Uh, jadi kalau diilustrasikan kan, kalau A itu fixed cost-nya lebih rendah, tapi variable cost-nya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau yang B fixed cost-nya lebih tinggi, itu, tapi variable cost-nya lebih rendah gitu ya. Nah, kita cari dulu perpotongannya ini. Perpotongan antara total fixed cost dengan total variable cost itulah ketika nilai biaya mereka tersebut itu sama. Nah, ini kan tergantung dari berapa volumenya gitu ya. Maka kita bisa masukkan aljabarnya ya gitu ya. Total fixed cost total cost untuk menggunakan software A itu sama dengan total cost ketika menggunakan software B. Ya. Nah, total cost itu dari mana perhitungannya? Dari nilai fixed cost ditambah dengan nilai variable cost. Ya kan? Nah, ini juga total fixed cost dari B ditambah dengan variable cost dari B. Nah, sekarang kita tinggal samakan sisi V-nya. Jadi ini 260 kurang 25, sisanya 35. 300.000 kurangi 100.000. Nah, dia itu berpotongan di V sama dengan 2857. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kita dari V0 sampai V2857, software A yang lebih ekonomis gitu ya. Dari 0 sampai 2857 A yang lebih ekonomis. Setelah itu B yang lebih ekonomis daripada A gitu ya. Jadi kita sekarang udah dapat nih, oh kalau Anda mencetak laporannya itu dari 0 laporan sampai 2857, nah ini harusnya A yang paling efisien. Nah setelah 2857 ada pilihan B atau C kan gitu ya. Nah kita pakai rumus yang sama ini ya. Ini adalah total cost di B sama dengan total cost di C. Ini titik potongnya. Total cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost dikali berapa yang diproduksi, berapa yang dibuat laporannya. Nah, ini juga ya. Nah, sekarang kita sama lagi, samakan penyebut. 25 kurang 10 berarti tanggal 15. Yang ini 400 kurang 300, jadi 100.000. Nah, berarti ini 6666. Nah, di sini artinya 6666 dari 2857 sampai 6666 B yang lebih efisien. Setelah itu baru C yang lebih efisien gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu penggunaan crossover chart. Kalau kita bikin ilustrasinya itu kira-kira seperti ini. Nah, yang paling rendah fixed cost-nya kan adalah si A gitu ya. Nah, ketika kita mencetak sedikit, tentu ya lebih baik pakai yang biaya fixed cost-nya rendah. Sedikitnya itu sampai seberapa? Nah, sampai dia berpotongan dengan yang ini ya, yang lebih mahal ini fixed cost-nya. Baru dia akan si yang B di sini dia akan biayanya lebih murah ketimbang si A. Karena cara biaya variabel dia lebih mahal si A ini. Tapi kalau melebihi 6666 tentu yang C
C lebih murah. Karena biaya variabel C masih jauh lebih murah daripada yang B. Gitu ya. Nah, ini bisa dibawa ke ranah proses strategi yang dipilih tadi ya. Tadi kan kita punya dari segi fixed cost dan variable cost. Nah, proses A itu punya fixed cost lebih rendah daripada lebih rendah daripada yang lainnya, tapi variable cost-nya yang tinggi. Ini seperti low volume dan high variety. Ini seperti proses fokus. Strategi proses fokus ya. Nah, sekarang kalau dia repetitif, nah ini tengah-tengah. Fixed cost-nya tengah-tengah, variabelnya cost-nya juga tengah-tengah. Nah, yang terakhir adalah product focus ini ya. Kalau high volume, low variety, product focus. Nah, ini yang fixed cost-nya tinggi tapi variabelnya rendah, variable cost-nya rendah. Itu. Nah, seperti ini kira-kira perbandingan crossover chart dari masing-masing proses strategi ya. Nah, ini. Oke, berikutnya selain strategi yang dibahas tadi, masing-masing perusahaan itu ke depan akan mengarah pada proses yang karakteristiknya fokus proses. Jadi fokus proses itu mengarahkan proses produksi akan menjadi spesialis dari masing-masing produksinya gitu ya. Misalkan dia spesialisnya adalah software ya. Jadi ya fokus prosesnya adalah fokus proses menghasilkan software itu. Atau fokus prosesnya adalah di menghasilkan jasa logistik ya. Dia akan semakin ke arah semakin baik melaksanakan proses logistik. Mengapa? Karena dengan menjadi spesialisasi itu akan membuat kita paham apa yang ada di bidang tersebut dan bisa melakukannya secara efisien. Nah, artinya dia akan punya depth product line itu artinya kedalaman terhadap penguasaan satu produk, penghasilan satu produk itu akan sangat dalam ketimbang dia itu mengoffer yang lebih banyak lini produksi gitu ya. Nah, fokus itu bisa dari perspektif banyak hal. Fokus terhadap customer, fokus terhadap produk, fokus terhadap service, ataupun fokus terhadap teknologi. Berikutnya, pemilihan proses strategi itu memerlukan juga keputusan terkait penggunaan equipment dan teknologi. Nah, keputusan terkait penggunaan equipment dan teknologi akan cukup kompleks karena banyak ada alternatif yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi keputusan strategi itu akan bisa jadi kompleks karena ada banyak alternatif yang bisa dipilih. Nah, beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan equipment ataupun teknologi biasanya adalah seberapa besar biayanya gitu ya. Kemudian kualitas dari equipment atau teknologi yang digunakan. Kemudian ada juga pengaruhnya terhadap cash flow, gitu ya. Kemudian kapasitas, market stability dan flexibility. Nah, terkait flexibility itu apa? Flexibility itu adalah kemampuan untuk merespon permintaan atau perubahan dalam waktu yang singkat dengan pengorbanan waktu atau biaya atau customer value seminimal mungkin. Jadi equipment itu juga dipilih berdasarkan kemampuannya untuk menambah fleksibilitas dari proses yang kita miliki. Nah, dengan memiliki
proses produksi yang fleksibel, ini bisa menjadi competitive advantage sendiri bagi perusahaan kita. Gitu. Nah, meskipun dia sulit dan kadang-kadang mahal begitu ya. Nah, itu mungkin akan tetap bisa dipertimbangkan tergantung dari ya tadi ya bagaimana kalau dibandingkan crossover charge-nya misalkan. Nah, kalau proses kita tidak fleksibel, bahayanya adalah kita mungkin setiap ada perubahan, kita akan mulai dari awal lagi, begitu ya. Nah, itu berbahaya. Oke, berikutnya di sini kita akan belajar begitu ya beberapa tools yang dapat digunakan untuk melakukan analisa proses dan desain proses analisis dan desain gitu ya. Nah, tapi sebelum kita melihat tools-tools tersebut dalam melakukan analisa dan desain proses, beberapa pertanyaan yang penting untuk diperhatikan diantaranya ini. Apakah misalkan proses desain yang kita lakukan itu dilakukan untuk mencapai competitive advantage atau tidak? Kemudian bisa juga kita perlu menanyakan apakah proses desain dan analisis yang kita lakukan itu sudah mengeliminasi langkah-langkah yang tidak menambah added value bagi hasil produk akhir atau tidak. Kemudian apakah misalkan proses yang sudah dimiliki itu memaksimalkan customer value atau tidak. Kemudian yang terakhir ya tentu apakah ini proses yang baru ini mampu menjadi order winner atau tidak. Oke. Baik. Nah, di sini tools yang pertama adalah flowchart. Kita sudah sempat menggunakan flowchart ya sebelumnya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi terlalu detail. Pada intinya flowchart atau diagram alir itu menggambarkan aliran suatu proses. Jadi kalau dalam analisa desain atau proses, flowchart itu biasanya menggambarkan aliran material dari proses produksi. Nah, berikutnya ada namanya time function mapping. Nah, ini sejenis flowchart juga sebenarnya, yaitu dia pengembangan dari flowchart di mana ada tambahan informasi berupa urutan waktu dari pelaksanaan suatu ya aliran-aliran prosesnya itu ada waktu-waktunya yang diperlihatkan. Oke, nah ini flowchart tapi bukan flowchart standar sebenarnya, menggambarkan bagaimana aliran barang untuk menghasilkan motor Harley gitu ya. Di sini dia bergabung dengan engine dan transmisi. Di sini menyiapkan modul-modulnya ya, tube bending, work machining, hot painting dan sebagainya. Nah, baru di sini ada part-part yang masuk. Nah, ini perakitannya sepertinya gitu ya. Nah, perakitannya ini di sini diklaim bahwa 3 jam sudah jadi motor Harley-nya ya. Nah, setelah itu ya siap di testing dulu gitu, baru dia setelah keluar testing baru bisa dipakai gitu ya. Kemudian nah, time function mapping itu ya, sama seperti flowchart tadi, hanya bentuknya itu ada lebih detail ya. Nah, ini terkait entitas yang melakukan aktivitas tersebut. Di sini ada waktu-waktunya berapa jam gitu ya. Nah, sering digunakan juga untuk mendesain suatu proses improvement gitu ya. Jadi misalkan di sini contohnya, oke, baseline ini artinya proses sebelumnya, kita gambarkan time function map-nya, total 52 hari. Nah, ini targetnya yang ingin dicapai, jadi 6 hari saja, itu misalkan. Baik, tool berikutnya adalah ada yang disebut value stream mapping atau VSM. Ya.
Nah, value stream mapping ini menggambarkan apa? Menggambarkan dia itu sebenarnya bagian atau bisa jadi dibilang varian begitu ya dari time function mapping. Di mana pada value stream mapping ini fokusnya itu adalah melihat proses mana yang edit value, ya, proses mana yang tidak memiliki edit value selama proses produksi. Nah, bahkan juga seringkali dia menginclude semua entitas yang ada di supply chain kita gitu ya. Minimal ya supplier sama customer-nya. Nah, jadi dia akan menggambarkan bagaimana value added itu dilakukan di proses bisnis kita di sepanjang supply chain. Oke. Nah, ini contohnya function value stream mapping ini. Dengan value stream mapping ini kita bisa melakukan ini ya, mengamati begitu proses mana yang ada value editnya. Nah, dia itu merupakan bagian dari Lean Tools ya. VSM ini bagian dari Lean Tools untuk melakukan Lean, implementasi Lean Improvement gitu. Nah, biasanya ada framework namanya PDCA, Plan, Do, Check, Action gitu ya. Nah, VSM itu di bagian plan-nya, membuat VSM. Ada yang namanya current VSM, ada yang namanya to be VSM. Jadi ada yang kondisi saat ini, ada yang kondisi yang diinginkan. Nah, gitu ya. Jadi biasanya ada 4 hal gitu ya yang dibutuhkan di terkait value stream mapping. Ada yang namanya information flow seperti customer demand, order ke supplier, komunikasi pada masing-masing proses. Ada juga yang disebut dengan material flow atau proses aliran material dari bahan baku sampai menjadi barang jadi yang dikirim ke customer. Kemudian ada juga informasi terkait lead time dan inventory quantity, itu juga diperlukan untuk membuat VSM. Kemudian ada processing time. Nah, waktu yang dilakukan untuk memproses di masing-masing aktivitas di manufakturnya gitu ya. Kemudian berikut ini mungkin mencontohkan bagaimana cara menggambar VSM. Nah, yang merah itu adalah ini ya, yang merah-merah ini adalah information flow-nya. Jadi ada information flow di sini. Kemudian yang kotak ini yang di atas adalah entitasnya, entitas-entitas yang terlibat. Nah, yang bawah ini adalah aktivitas dan mungkin equipment yang digunakan, gitu ya. Nah, kemudian yang biru ini adalah material flow-nya. Dan yang segitiga ini adalah inventory, gitu ya. Nah, langkah-langkahnya biasanya pertama yang digambarkan itu dari atas ini, yaitu entitas apa saja yang terlibat. Ada customer, ada kita, ada perusahaan kita, ada supplier gitu ya. Di dalam perusahaannya ada supervisor yang mengkontrol pelaksanaan produksi. Nah, kemudian dari sudah digambarkan entitas yang terlibat, biasanya kita akan memasukkan nilai dari order dari customer biasanya, perkiraan order ya. Bisa dari forecast, bisa dari order yang sudah dilakukan. Kemudian rata-rata ini ya, nilai rata-ratanya. Kemudian dari situ kita akan mulai menghitung begitu ya kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi, frekuensinya seberapa ini, secara mingguan, dan juga termasuk pembelian order ke supplier gitu ya. Nah, ini ada yang sifatnya forecast, ada yang sifatnya memang rata-rata weekly order, tergantung ini mau pakai yang mana.
Kemudian kita bisa juga setelah itu akan memasukkan kebutuhan outbound shippingnya gitu ya. Jadi ke customer itu berapa jumlahnya biasanya ini jumlahnya 500. Frekuensinya berapa kali gitu ya, harian kah, mingguan kah, seperti itu. Kemudian juga biasanya setelah itu kita akan menginput nilai ini, menginput nilai inboundnya ya. Jadi masuk ke perusahaan kita itu bagaimana setiap minggu suppliernya datang, jumlahnya berapa yang diberikan. Nah ini inventory-nya gitu ya. Nah baru setelah kita punya itu, baru kita plot masing-masing gitu ya. Plot masing-masing aktivitas yang dilakukan. Nah ini value stream-nya di sini. Kemudian baru setelah kita punya ini nilai aktivitas masing-masing, di sini kita akan lihat aktivitas ini artinya ya yang kita anggap sebagai nilai processing time-nya berapa gitu ya. Processing time-nya berapa, processing time-nya berapa, processing time-nya berapa. Nah ini yang 5 hari ini dari sini ya, berapa hari dia akan ngirim. Nah ini adalah lead time masing-masing ini. Dari habis manufacturing ke komponen mounting biasanya lead time-nya 3 hari gitu misalkan. Yang ini berarti 6 hari. Yang ini 4 hari. 2 hari. Dimana inventory yang disiapkan biasanya segini, 1500, 2000, 2000. Nah ini juga bisa dipakai untuk menghitung lead time sebenarnya. Nanti ada rumusnya di penjelasan lainnya. Nah yang dimaksud dengan value stream mapping ini kurang lebih seperti ini. Nanti tujuannya adalah menghitung yang value edit itu adalah yang sebenarnya membuat adanya perubahan atau transformasi yang menambahkan nilai pada barang kita gitu ya. Misalkan setelah dimasukkan ke mesin dia akan berubah ininya kan ya, produknya, kemudian nilainya bertambah. Nah ini dilakukannya biasanya cuma 45 detik dalam satu barang gitu ya. Tapi nunggunya 5 hari karena nunggu barangnya dari supplier. Nah ini adalah non value edit gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan ini non value editnya 5, 3, 6, 4, 4, 4 gitu ya. 16 tambah 6 22 tambah, bentar ini kenapa ya, kira-kira 26 gitulah ya. Dihitung ulang lagi. Kemudian yang jumlah value editnya yang ini ya, waktu processing time-nya saja tadi, yaitu 140 detik. Ya, begitu. Inilah contoh dari VSM. Berikutnya, tools lainnya adalah service blueprinting. Service blueprinting ini berbeda ya dengan yang tadi. Tadi kan bahasannya lebih banyak ke manufacturing. Untuk produk jasa itu karena dia memiliki banyak interaksi dengan customer, dapat digunakan analisa menggunakan tools namanya service blueprinting. Service blueprinting ini fokusnya ya pada interaksi antara customer dengan service provider. Fokusnya pada interaksi antara customer dengan service provider. Nah, terdapat 3 level begitu ya. Terdapat 3 level dari interaksi yang digambarkan di service blueprinting. Level pertama itu aktivitas yang berada pada kontrol penuh dari customer. Kemudian level kedua nanti ada aktivitas di mana terjadi interaksi antara customer dengan service provider. Dan aktivitas ketiga itu merupakan aktivitas yang tidak berada dalam kontrol customer dan tidak berada dalam interaksi. Nah, tentu tiap level dari activity ini akan memiliki permasalahan manajemen yang beda-beda. Jadi, tapi service blueprinting ini mampu membantu kita mengidentifikasi di mana service yang perlu diperbaiki. Baik, berikut adalah contoh dari service blueprinting ya. Nah, tidak usah diperhatikan detailsnya ini. Ya, biasanya dia digabungkan dengan analisa Pokayoke yang bisa dilakukan. Pokayoke ini adalah mekanisme untuk supaya
failure itu atau kegagalan service itu berkurang gitu ya. Saya sempat sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini cuma pengkategorian saja di bagian yang bawah ini. Kemudian ada juga ini physical attributes yang untuk membantu delivery dari service. Ini additional gitu ya. Nah, yang bagian utama dari service blueprinting ada 3 ini ya, 3 layer. Layer pertama itu adalah terkait yang ini kuasa penuh di customer ya. Customer arrive for service. Nah, ini tergantung customer kan. Jadi dia mau datang itu jalannya lambat ataupun ngantrinya pelan gitu ya, tergantung customernya kan. Jadi ini beda-beda. Ini di luar kuasa kita, ini full in control of customer. Nah, tapi di sini hanya ini ada Vokayoke point ya istilahnya ya. Jadi kalau ketika dia masuk ya, supaya memastikan dia masuk, misalkan ya ada bell gitu ya, bell kling gitu ya, atau customer datang gitu kan. Nah, jadi layanan pertama adalah misalkan harus ada warm greetings. Nah, gitu ya, estimasinya 10 second. Nah, jadi kita bisa tahu customer-nya sudah datang. Nah, ini adalah salah satu service yang ada di interaksi gitu ya, customer-nya ketemu pelayan yang ada di perusahaan gitu ya, ya begini. Nah, begitu seterusnya contohnya cara penggambaran blue service blueprint, service blueprint gitu ya. Baik, berikutnya perlu diperhatikan juga bahwa pada service proses design, interaksi dengan customer itu ya itu adalah suatu keharusan ya. Interaksi dengan customer itu adalah suatu keharusan. Namun ya kita harus sadari bahwa jika pelayanan yang diberikan itu kurang baik, itu akan berefek buruk begitu ya bagi perusahaan. Nah, pada intinya semakin baik service design itu mengakomodasi adanya interaksi, gitu ya, maka servisnya itu akan semakin efisien dan efektif. Nah, jadi intinya mencari tahu kombinasi yang paling pas terkait, karena untuk memberikan interaksi yang sangat baik ya tentu biayanya tinggi gitu ya. Tapi kita mungkin tidak punya biaya yang sebesar itu hanya untuk memberikan interaksi yang sangat baik. Jadi harus dicari kombinasi yang paling pas. Baik, nah seperti halnya strategi pada manufaktur, service proses juga dapat dikategorikan menjadi 4 ya, berdasarkan apa? Berdasarkan degree of labor-nya dan degree of customization-nya. Nah, untuk yang 4 kategori tersebut itu ada yang disebut dengan mass services, ada professional service, service factory, ada service shop. Nah, penjelasannya itu kurang lebih seperti ini. Untuk yang bagian atas tadi ya, itu ada mass service dan professional service. Biasanya ini untuk yang kategori personelnya itu banyak gitu ya. Tapi relatif sih sebenarnya banyak ini. Contohnya misalkan bank, law firm, atau retail begitu ya. Karena melibatkan banyak customer, maka biasanya dibutuhkan keterlibatan dari pekerja yang cukup tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu divisi human resource yang cukup baik untuk menangani tersebut. Demikian juga selection dan trainingnya itu sangat-sangat penting untuk mendukung performa dari jenis service yang seperti ini, mass service dan professional service. Nah, arahnya itu ya tentu terutama yang professional service itu perlu training yang cukup baik. Arahnya akan ke personalize gitu ya service-nya. Untuk yang bagian bawah itu ada service factory dan service shop. Nah, ini
arahnya lebih ke standarisasi dari service. Karena dia service factory yang aktivitas servisnya itu adalah aktivitas service yang berulang. Nah, bisa juga strateginya adalah melakukan pembatasan layanan gitu ya, seperti yang dilakukan pada restoran-restoran fast service, fast food ya. Itu menunya kan dibatasi supaya ya, service yang diberikan tuh service levelnya tinggi. Kemudian low labor intensity response, itu gini-gini maksudnya. Low labor intensity itu dia harus merespon well kepada proses teknologi dan scheduling gitu ya. Ini hubungannya juga dengan yang keempat. Sebisa mungkin nanti pekerja itu mampu menggunakan teknologi dan beradaptasi dengan penjadwalan dengan baik. Jadi sehingga dapat dilakukan kontrol yang dibutuhkan untuk standar yang bagus. Nah, berikutnya adalah beberapa teknik yang digunakan untuk meningkatkan service productivity. Yang pertama adanya separation. Separation ini maksudnya apa? Yaitu mekanisme service itu dilakukan secara terstruktur. Ada pemisahan yang jelas gitu ya. Antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, strukturnya juga jelas. Nah, contohnya misalkan di bank begitu ya. Kalau kita mau buka akun di bank ya kita ke bagian CS-nya. Kalau kita mau deposit, narik uang, itu di bagian tellernya gitu ya. Nah, kemudian service juga bisa ditingkatkan dengan self service. Jadi memberikan kuasa begitu ya, wewenang bagi customer untuk membandingkan, melihat, mengevaluasi apa yang dia butuhkan dengan pace-nya dia sendiri gitu ya. Misalkan contohnya di supermarket gitu kan tidak dilarang untuk berapa jam harus di sana selama masih buka. Atau ketika kita belanja online begitu ya, kan terserah dari pembelinya begitu ya. Kemudian ada yang namanya postponement, yaitu menunda kostumisasi itu sampai order benar-benar diketahui gitu ya. Nah, penundaan ini itu biasanya bertujuan ya untuk supaya bisa secara produksi bisa tetap efisien, tapi secara fleksibilitas bisa tetap tinggi gitu ya. Nah, jadi misalkan ya tadi ya mobil mungkin yang awalnya catnya cat sampai pengecatan itu tidak dilakukan dulu di pabrik sampai customer ordernya datang udah jelas mau warna merah berapa, hitam berapa baru dicat karena ngecat kan tidak lama waktunya gitu ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan fokus. Contohnya mungkin membatasi opsi-opsi yang ada pada fast food restoran. Kemudian ada juga ini sama seperti bagian manufaktur modular. Jadi ada service juga bisa dibikin modular begitu ya. Contohnya misalkan ketika investment gitu ya, dia dibikin modular. Oke, investment Anda kalau high risk bisa pakai yang ini gitu ya. Kemudian ataupun di insurance gitu ya. Oh, Anda anak muda gitu cocoknya pakai paket ini insurance-nya gitu ya. Nah, kemudian ada namanya otomasi, yaitu proses untuk sebisa mungkin memanfaatkan teknologi agar bisa melakukan tugas-tugas yang dilakukan manusia itu secara otomatis, tapi servisnya tetap bisa terjaga, kualitas servisnya. Misalkan dulu kan harus ke teller semua, sekarang kalau ada ATM gitu ya, ATM yang bisa juga sekalian menabung gitu atau deposit, itu ya sangat-sangat membantu gitu. Kemudian ada penjadwalan ini sangat penting, contohnya di airline gitu untuk
mengassign siapa yang ground crew-nya yang akan menangani check-in begitu. Nah, itu penting. Penjadwalannya sangat penting supaya tidak mengurangi servis yang sudah dimiliki, gitu ya. Nah, tentu yang terakhir ini ada training. Nah, training ini sangat penting bagi service productivity karena ini dapat membantu memastikan kualitas yang diberi layanan dilakukan oleh employee. Oke, pada slide ini dijabarkan beberapa teknologi produksi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi proses produksi. Nah, diantaranya ada yang namanya penggunaan mesin seperti CNC dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya Automatic Identification System, Process Control, Vision Systems, Robot, kemudian ASRS, AGV, Automated Guided Vehicle, Flexible Machine Manufacturing System, Computer Integrated Manufacturing. Nah, selain pada manufaktur, pada jasa juga ada begitu ya teknologi-teknologinya. Nah, misalkan pada finance itu ada penggunaan teknologi ATMs, electronic transfer sekarang sudah bagus gitu ya, internet stock trading, kemudian pada edukasi gitu ya. Nah, selama masa pandemi ini kita juga sudah melihat transformasi teknologi di edukasi itu sudah semakin banyak, penggunaan online learning dan sebagainya. Kemudian pada pemerintahan, nah ini juga banyak juga seperti one gate system, kemudian banyak lagi ya, disaster warning system dan sebagainya. Nah, di restoran juga tentu sekarang bahkan kita sudah ada melihat banyak yang kasirnya otomatis, tinggal pencet menu, bayar, nanti langsung makanannya disajikan seperti itu. Point of sales-nya, sistemnya juga semakin canggih. Kemudian untuk komunikasi, ya dulu ada TV gitu ya, sekarang internet mungkin lebih banyak digunakan. Kemudian di hotel, auto check in, auto check out, key logs-nya otomatis, web booking atau internet booking. Untuk retail ada point of sales, e-commerce, RFID, barcode. Untuk transportasi ada tracking systems, navigation systems. Kemudian healthcare, nah ini banyak ya. Pasien monitoring, online medical information system. Sekarang bahkan surgery gitu ya, mengarah ke robotik. Airline, nah ini mungkin lebih banyak juga ticketless travel, gate di airportnya itu otomatis e-passport dan sebagainya. Nah, terakhir ini terkait bisnis itu memang harus punya rasa untuk selalu ingin jadi lebih baik begitu ya. Oleh karena itu seringkali proses yang ada itu, yang sudah ada, selalu ingin diperbaiki sehingga selalu berada pada level yang terbaik. Nah, mekanisme untuk merancang ulang proses bisnis yang sudah ada untuk mengharapkan adanya perubahan yang meningkatkan performa bisnis gitu ya. Improve performance ini disebut dengan proses redesign. Jadi intinya dia akan melakukan reevaluasi atau evaluasi ulang terhadap semua tujuan-tujuan dari proses yang sudah ada gitu ya. Menanyakan lagi apakah sudah benar proses yang dilakukan seperti ini atau asumsinya masih sama atau tidak, atau perlu dirubah atau tidak prosesnya.
Nah, perlu melakukan pengujian ulang terhadap proses-proses dasar dan tujuannya. Nah, fokusnya biasanya aktivitas-aktivitas yang ada di cross function. Cross function itu di beberapa fungsi yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi tidak ada proses yang tidak pasti akan tetap, tapi semua bisa jadi akan di redesign, gitu ya. Oke, demikian kira-kira terkait materi chapter 7.